Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmisla AK, Stambuk 111-2019-2110, MPPD FK UMI bagian IKM IKK. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunan Hairunisya, Stambuk 111-2019-2042, MPPD bagian IKM IKK. Teknik sampling adalah suatu cara atau teknik yang dipergunakan untuk menentukan sampel penelitian. Teknik sampling dalam penelitian secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu dengan probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling artinya setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel. Probability sampling ini terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Satu hal penting, peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Yang kedua yaitu Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik sampling ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga yaitu Disproportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat yaitu cluster sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk non-probability sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Terdapat 6 teknik dari non-probability sampling, yaitu yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Selanjutnya, sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, pengumpulan data diberhentikan. Sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. Purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sampling jenuh atau biasa juga disebut sebagai total sampling merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Teknik sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sekian penjelasan kami mengenai teknik sampling, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.